Halo teman-teman, back to my channel. Wah, saya bukan YouTuber teman-teman. Saya buat video ini sebagai alat untuk pembelajaran berbasis online begitu ya, atau e-learning gitu. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Tritunggal Maha Kudus. Tentu yang menjadi perhatian itu kata ini, Tri tunggal, tiga tapi satu, tapi juga bisa diartikan yang aneh-aneh begitu ya. Oke, baik, coba kita lihat dulu pengalaman Anda. Pernah benda kalian itu menemukan beberapa pertanyaan, atau kamu ditanya oleh seseorang, mungkin temanmu sendiri begitu ya, atau mungkin kamu menemukan pernyataan-pernyataan yang terkait atau argumen yang terkait tentang kealahan atau siapa Allah yang Anda sembah begitu. Mungkin pertanyaan itu menggelitik dan juga Anda mungkin nggak bisa menjawab, atau mungkin jawabanmu tepat hanya membingungkan begitu ya teman-teman. Maka saya tanya kepada Anda, bagaimana Anda menjelaskan Allah Tritunggal itu sendiri begitu. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjelaskan. Sudah bisa teman-teman seminari itu juga sudah banyak belajar tentang Allah Tritunggal begitu ya. Tinggal Anda belajar bagaimana cara menjelaskan. Nah, mungkin juga pengalaman-pengalaman Anda ketika di media sosial begitu yang mengatakan ternyata, atau bahwa, atau mana mungkin, atau bila mungkin, mana ada Allah orang Katolik itu tiga. Apakah benar tiga, dan apakah kita iakan tiga, kata tiga ini begitu. Nah, baik, mari, mungkin jawaban sementara Anda bingung ya. Berikutnya ya, coba kita lihat teman-teman. Mengimani Allah itu bukan melulu berlogika. Artinya apa? Jangan menempatkan logika ini untuk terus menerus atau memaksakan kehendak Anda untuk memahami semua rahasia Allah begitu ya. Kita ini kan manusia terbatas, kemampuan berpikir, berlogika, pemahaman kita ini terbatas. Sama halnya Anda susah memahami pacar Anda begitu. Kok maunya aneh-aneh gitu ya, maunya A dikasih B minta C. Sama juga halnya ketika Anda harus memahami diri Anda. Wah, nah itu sama, tak mungkinlah dengan kata ini ya teman-teman. Tak mungkin Anda bisa memahami Allah dengan mengandalkan logika, tetapi andalkanlah kata yang ini, mengimani Allah. Tetapi di sini kita akan belajar bagaimana logika Anda diantar supaya Anda dapat beriman begitu ya, beriman, mengimani Allah yang Tritunggal itu tadi. Teman-teman, kata Santo Agustinus, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Artinya apa? Kita harus paham di sini kata misteri. Ya, misteri gitu ya. Misteri, rahasia. Kemarin kan sudah belajar ya kita tentang misteri. Kemarin belajar tentang kerajaan Allah ya, misteri. Nah, maka hati-hati teman-teman, ini kata misteri. Kenapa? Karena ketika kita hanya mengandalkan logika kita untuk untuk memuaskan atau ingin tahu semua rahasia Allah, itu tak mungkin. Karena Santo Agustinus sendiri mengatakan juga, bagaimana mungkin itu terjadi begitu ya. Karena coba bandingkan, makanya kamu
paham tentang keadaan dirimu atau kebutuhanmu saat ini sebenarnya rohmu tuh butuh apa, itu masih bingung. Apa saya ini butuh hening, apa saya ini butuh diam dan sebagainya itu teman-teman. Lalu kalau lapar oke lah, itu respon secara ya manusiawi, kebutuhan jasmani begitu ya, itu mungkin masih mudah lah. Dan itu pun mungkin juga sering Anda tidak paham sebenarnya saya ini sakit, tapi sakitnya apa gitu kan. Kamu kan juga terbatas untuk tahu, maka perlu ke dokter. Nah dokter pun juga menyarankan, nah itu pun melalui uji begitu ya, pengecekan yang secara detail sehingga ada dikatakan oh iya ini corona gitu ya contohnya. Nah, itu pun melalui proses, dan itulah keterbatasan Anda berlogika. Nah maka itu dasar kita bagaimana kita nggak melulu mengandalkan logika, tapi dalam berbicara tentang Tritunggal ini kita cukup logika untuk memahami Tritunggal, tidak sebagai logika sebagai patokan utama ya, harus kamu tahu tentang semua misteri Allah begitu ya. Nah teman-teman, Tritunggal itu adalah dogma gereja ya. Kata kuncinya dogma. Dogma itu apa Pak? Dogma itu adalah ajaran gereja yang tidak bisa ditentang. Dogma ini sebagai orang Katolik kita wajib mengimani. Kalau kita nggak mengimani yang didogmakan, yang doktrin, yang nggak didoktrin, nggak doktrin itu ajaran yang sudah pasti yang dikeluarkan oleh magisterium gereja begitu. Nah, maka ajaran tentang Allah Tritunggal ini adalah dogma kawan-kawan. Bagaimana dikatakan Tritunggal itu dogma? Ajarannya seperti ini teman-teman. Kita tetap percaya bahwa satu Tuhan dengan 3 pribadi. Nah maka kata kunci satu Tuhannya, bukan tiga ya teman-teman. Kita nggak percaya maksudnya kita nggak mempercayai akan Allah kita ini 3, tapi Allah kita ini tetap satu ya. Allah kita tetap satu, tetapi ini kata ini pribadi, 3 pribadi. Nah coba kita lihat, kamu pun juga tahu pribadi Allah itu ya, ada Yesus, ada Roh Kudus ya, terutama ada Bapa dulu ya. Nah, nih ini adalah satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Nah, jadi bukan serta-merta kita percayakan 3 Allah ya, 3 Allah. Nah ini yang sering kata kuncinya ini ya, kalau kita sering ditanya dan sering jatuh kepercayaan kita ya, atau iman kita menjadi ragu-ragu, nah, begitu. Tetap kita percaya bahwa Tuhan itu satu, hanya 3 pribadi. Nah bagaimana cara menjelaskannya? Coba bayangkan teman-teman, bayangkan bahwa Anda ya, kita bicara tentang Anda, diri Anda itu punya tubuh ya, tubuh terus atau badan, terus ada jiwa ya, ada apalagi roh. Ini saya kasih ilustrasi ya teman-teman, tubuh, jiwa, roh. Nah, apakah ketiga-tiganya itu Anda itu paham, memahami, tahu, oh ini rohku sedang minta ini, oh rohku sedang ingin ini, oh jiwaku begini, oh tubuhku ternyata ingin istirahat, tidak melulu main game, oh tubuhku perlu olahraga supaya sehat begitu ya. Nah ada seorang ustadz yang saya minggu kemarin kalau nggak salah itu, saya nonton YouTube, saya menyaksikan seorang ustadz yang mengatakan, saya mengutip yang baik ya, jiwa manusia itu dipengaruhi oleh makanan. Jadi apa yang kita makan itu mempengaruhi jiwa. Ya saya setuju, itu benar. Menurut ilmu psikologi juga benar. Kenapa? Contohnya begini, psikologi itu apa ya? Psikis.
apa yang kamu makan, contohnya makananmu bergizi apa enggak bergizi, itu juga berpengaruh pada badan, tetapi juga berpengaruh pada pertumbuhan akan kecerdasan, begitu ya. Lalu contohnya kamu juga mungkin seorang yang pendiam itu faktornya karena kamu sering makan apa ya, omelan atau apa ya, jadi kamu semacam kayak kebal dengan omelan, atau kamu malas berbahasa basi dan sebagainya. Itu eh, kita katakan bahwa memang tubuh, jiwa, roh itu yang dalam satu badan itu pun susah kita pahami, tapi itu saling berbeda, gitu. Itu saling berbeda. Nah, itu sepele sekali teman-teman, tidak usah kita sampai jauh-jauh mikir Tritunggal. Allah itu di mana? Kok dapat kok tiga, dikatakan tiga, tapi kok satu, begitu ya. Ilustrasinya sepele saja, yaitu diri Anda itu. Tadi juga tanya pada Frater kira-kira, Frater Adit ya, Frater kira-kira apa ilustrasi apa untuk memberi contoh yang simpel tentang Allah Tritunggal, begitu ya. Ternyata Frater mengatakan contohnya matahari itu ada warnanya apa itu, merah, terus kemudian ada energi panasnya, tapi itu adalah unsurnya, katanya adalah matahari. Tapi dalam matahari itu dikatakan bahwa di dalam matahari itu banyak sekali unsur ya, tetapi itu tetap matahari, begitu ya. Sama halnya dengan Tritunggal. Oke ya teman-teman. Baik, lanjut. Ini berikutnya yaitu adalah Trinitas itu dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan dari Allah. Jadi bukan serta-merta Trinitas ini adalah identitas Allah, gitu ya. Oh, Allah ini tiga, bukan. Bapa, terus Putra, terus Roh Kudus, begitu, bukan. Ini adalah bahasa manusia, artinya dibahasakan untuk usaha ya, usaha menjelaskan kepenuhan Allah yang solider. Dia mau jadi manusia, dia solider dengan peristiwa kehidupan apa yang dialami oleh manusia ya. Nah, peristiwa itulah sehingga kita memahaminya bahwa Trinitas ini adalah perwujudan diri Allah yang real, yang nyata, yang sungguh-sungguh ada. Allah mau menunjukkan solidernya, Allah mau menunjukkan misteri kepeduliannya kepada manusia dalam peristiwa misteri keselamatan ya, misteri keselamatan. Maka teman-teman, ditegaskan kembali bahwa Trinitas atau Tritunggal itu bukan triteisme, tetapi tetap esa. Kata esa ini sendiri coba kita lihat dalam ajaran gereja tentang sifat-sifat Allah ya. Sifat Allah itu ada 1 transenden, 2 imanen, 3 esa. Nah, kata esa ini sendiri yang kita pegang ya teman-teman. Esa 1, tidak ada yang lain, begitu ya teman-teman. Berikutnya dalam kitab suci Trinitas itu esa. Kita akan lihat pandangan Yohanes ya. Ini ada banyak sekali, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 17 ayat 21, dan sampai Yohanes 28 ini ya. Coba kita lihat satu, nanti teman-teman bisa melihat lagi bahwa mau menunjukkan ini teman-teman. Esa ya, pandangan kitab suci ya. Trinitas itu esa, Nah, kita akan lihat Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10. Ini saya sambil buka ya teman-teman. Yohanes 10. Saya akan bacakan ayat 30.
Ini ya. Oke, saya bacakan ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Satu. Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Yesus, teman-teman. Contoh satu lagi ya, Yohanes berapa ini? 14 contohnya ya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 9. Baik, saya buka lagi. Apa kata Yohanes 14 9? Nah ini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, jelas ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu pernyataan bahwa itu mau menunjukkan keesaan Allah ya, dalam kata Trinitas. Bukan tiga tetapi satu, gitu ya. Bukan tiga tetapi satu. Nah, itu pandangan Yohanes. Teman-teman, pandangan kitab suci lain juga ada dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul. Ini 1 Yohanes ayat bab 5 ayat 7. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, sampai juga Efesus ya. 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Korintus, 1 Korintus, Efesus. Nah, itu teman-teman. Itu dalam pandangan kitab suci, teman-teman bisa membukanya. Teman-teman, Allah Tritunggal adalah dogma. Kita bisa lihat pertama, pemahaman Allah Tritunggal itu sudah ada sejak abad pertama. Tadi kita melihat bagaimana Yesus itu mengungkapkannya sendiri bahwa tidak ada Allah lain kecuali Bapa, begitu ya. Dan Yesus mengatakan, aku ini bersama-sama dengan Bapa. Aku itu ya Bapa, begitu ya. Berarti Allah itu satu, keesaan. Tuhan menunjukkan itu kepada kita. Jadi ungkapan Yesus Kristus itu menunjukkan Tritunggal itu adalah satu, dan dogma Tritunggal itu menjadi dogma ajaran kita, begitu ya. Baik, yang kedua teman-teman. Yang kedua ini ditegaskan dan dirumuskan kembali oleh Konsili Nisea tahun 325 ya, dan Konstantinopel pertama dalam rumusan syahadat. Nah teman-teman, dogma Allah Tritunggal itu dirumuskan kembali ini oleh Konsili Nisea dan Konstantinopel. Teman-teman ingat pelajaran minggu yang lalu begitu tentang syahadat ya. Syahadat itu bagaimana poin yang ketiga ini dijelaskan dalam poin yang ketiga ini, munculnya konsili ini untuk melawan para bid'ah ya, melawan para bid'ah gereja yang mengatakan atau mengajarkan ajaran sesat bahwa Allah kita ini tiga, begitu, bukan satu. Nah, itu yang keliru, maka gereja mengambil sikap tegas. Maka dirumuskanlah syahadat yang panjang yang kita lihat kemarin ya. Teman-teman coba ingat, enggak bid'ah-bid'ahnya apa saja ya yang kemarin kita bahas. Itu ada 4 kalau nggak salah, itu Arianisme, begitu ya. Lalu ada apa lagi ya kemarin, Makedonius, kemudian Nestorius, Eutyches. Nah itu bid'ah-bid'ah. Maka didogmakanlah Allah Tritunggal itu ya, begitu, untuk melawan bahwa bukan tiga melainkan satu. Kemudian berikutnya ini tentang Tritunggal dalam Katekismus Gereja Katolik. Coba kita lihat, saya agak cepat dikit ya.
Tritunggal adalah Allah yang satu. Tritunggal itu Allah yang satu. Itu menurut KGK. KGK itu apa? Itu dokumen gereja kawan-kawan yang sering saya tunjukkan kepada kalian, yang sering saya bawa itu ya di kelas KGK, Katekismus Gereja Katolik ya. Tritunggal adalah satu, jadi bukan tiga. Walaupun sama dalam kodrat ilahinya, namun ketiga pribadi ini pun berbeda begitu. Ya beda. Kenapa? Contohnya Bapa itu digambarkan sebagai pencipta ya, pencipta semesta. Nah, maka bangsa Israel itu hanya mengenal Yahweh, mengenal Tuhan, YHWH atau Tuhannya Tuhan besar. Nah, namun itu juga berkembang dalam tradisi kitab suci begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi ini tetap beda. Yesus mengambil peran apa? Yesus mengambil peran penebusan ya, penebusan. Roh Kudus mengambil peran apa? Perutusan. Roh Kudus mengambil peran perutusan. Coba kita lihat dalam peristiwa Pentakosta ya. Itu juga Allah yang berperan. Allah yang menunjukkan dirinya ya. Nah, itu pribadi yang berbeda. Yesus sebagai putra, maka digambarkan itu dalam iman kita begitu. Berikutnya, ketiga pribadi ini saling berhubungan, bukan terpisah teman-teman. Sama halnya kamu itu tadi ya, ada tubuh, jiwa, roh. Satu ini, yaitu kamu gitu ya. Itu kamu saling berhubungan, dialah satu. Nah, begitu teman-teman. Berikutnya, ungkapan iman akan Allah Tritunggal ya. Ini ada 5 hal tentang ungkapan iman Allah Tritunggal. Itu ada juga di bukumu teman-teman. Silahkan dibuka sendiri. Kurang lebih halaman berapa ya? 76, 77. Nah, teman-teman, coba diperhatikan ini. Ungkapan iman Allah Tritunggal ya. Kita lihat tanda salib ya. Tanda salib. Kita pakai tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu adalah ungkapan iman ya. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke ya. Kemudian syahadat yang kemarin kita pelajari itu sangat rangkuman ya, ringkasan iman kita. Nah, itu mengungkapkan akan ini iman kita ya, Tritunggal Maha Kudus. Kemudian doksologi. Kamu tahu enggak doksologi itu apa? Doksologi, coba kamu ingat-ingat kembali ketika merayakan perayaan Ekaristi ya. Merayakan Ekaristi itu pada bagian doa syukur agung. Doa syukur agung itu Romo mengucapkan doa ini. Doanya kurang lebih, saya baca aja ya, doanya kurang lebih seperti ini. Doksologi. Sebentar. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia. Oh bukan. Sebentar, teman-teman buka halaman 77. Ungkapan iman tentang doksologi. Oh, saya salah buka buku. Saya bacakan ya teman-teman tentang doksologi nih. Bersama dan bersatu dengan Kristus dan dengan perantaraannya dalam persatuan dengan Roh Kudus disampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Nah, doksologi ini memperlihatkan 3 macam relasi ya, hubungan kita dengan Kristus, oleh Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus.
Di situ juga diungkapkan bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Itu doksologi teman-teman dalam doa syukur agung ya. Kemudian juga dalam peristiwa baptisan, mungkin teman-teman juga tahu ya peristiwa baptisan begitu. Itu diungkapkan begitu. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, ini tugas pertama yang harus kamu kerjakan. Tentu saya nilai dong. Ya, kalau telat juga sorry. Tidak dinilai. Oke. Ini tugasnya. Pertanyaannya, jawaban pertanyaan berupa refleksi. Jadi kamu menjawab pertanyaan ini dengan membuat satu refleksi begitu ya. Mana yang lebih penting atau mana yang lebih tinggi antara Bapa, Putra, Roh Kudus? Kita kan tadi sudah belajar. Buat refleksi, mungkin kamu jawabnya dari pengalaman dulu, terus kemudian tingkatan refleksimu kamu tulis begitu ya. Atau kamu nggak paham, nggak jelas, ya nggak apa-apa, kita akui bahwa berarti mungkin perlu belajar lagi. Itu ya, itu tugas teman-teman, tugas yang akan kamu kerjakan dalam Google Classroom ya. Di kelas kita itu yang sudah saya buat itu ya. Oke. Berikutnya ya, berarti tentang gelar, lambang, peran Roh Kudus. Teman-teman ini bisa membaca sendiri tentang gelar, lambang, peran Roh Kudus ya dalam gereja Katolik. Kalian bisa buka di buku kalian itu halaman 79 ya. Tentang gelar, coba kita lihat gelar dulu. Gelar Roh Kudus. Ada lambang itu bisa jadi api, kemudian ketika kita menyaksikan Yesus dibaptis itu juga apa yang keluar itu ya. Apa yang keluar itu yaitu adalah datanglah, bukan yang keluar ya, apa yang datang yaitu burung merpati begitu ya. Teman-teman, tentang gelar Roh Kudus dalam gereja kita mengenal dengan istilah parakletos ya. Parakletos atau gelar Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu juga dikenal dengan berbagai sebutan. Sebelum Yesus berangkat ke surga itu menjanjikan tangan Roh Kudus ya. Nah, dengan sebutan itu tadi ya, parakletos ya. Nah, ini parakletos ini sendiri artinya adalah dari terjemahan penghibur, pembantu begitu ya, penghibur, pembantu. Lalu ada juga Roh Kudus itu disebut roh kebenaran, lalu roh yang dijanjikan, roh Tuhan, roh Kristus, roh kemuliaan. Dan bisa lihat ini tadi ya halaman 77 bukan 79, 77 ya, 77. Itu juga ada sumber-sumber Alkitab suci Yohanes, kemudian Roma 8 ayat 11 ya, tentang gelar-gelar Roh Kudus. Nah, tentang lambang tadi, kembali tentang lambang tadi ya. Ada lambang Roh Kudus itu ya bisa air ya, terus api, terus urapan ya. Air, api, urapan. Nah, ini maksudnya urapan tuh yang seperti apa, Pak? Ini ya, urapan adalah salah satu lambang Roh Kudus. Karena kita ketika menerima pengurapan berupa minyak,
itu adalah lambang kita menerima Roh Kudus ya. Contohnya dalam inisiasi Kristen, itu adalah tanda ya, atau sakramen, tanda sakramen. Seperti kita menerima sakramen penguatan, itulah tanda Roh Kudus. Lambang bahwa Anda menerima Roh Kudus, begitu ya. Kalian bisa baca buku kalian halaman 78 ya. Kemudian api ya. Api ini juga lambang Roh Kudus, teman-teman. Api ini melambangkan kelahiran dan kesuburan kehidupan yang dianugerahkan dalam Roh Kudus. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus, begitu ya. Contohnya Nabi Elia, kalian bisa lihat halaman 78 bagaimana dia tampil bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala. Itu kalian lihat halaman 78, paketnya 73 sampai 80. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Lalu awan dan sinar, lalu materai, tangan, jari, merpati, begitu ya. Nah, lalu apa, teman-teman, peran Roh Kudus itu apa? Nah, peran Roh Kudus itu ialah satu, rahmat pembantu ya. Rahmat pembantu itu yang seperti apa, Pak? Di sini dijelaskan bahwa Roh Kudus itu membimbing kita. Roh Kudus itu tidak memaksa kita, namun menghormati keinginan bebas kita. Dia itu membantu kita. Roh Kudus itu memberi penguatan kepada kita. Roh Kudus itu bekerja pada seluruh manusia ya, seluruh hidup manusia itu Roh Kudus. Dia bekerja. Nah, kemudian rahmat pengudusan. Nah, ini kerjasama dengan rahmat pembantu memberikan rahmat pengudusan ya, begitu ya. Lalu ada lagi ya, hanya itu aja ya, teman-teman. Rahmat pengudusan. Roh Kudus itu juga rahmat pengudusan. Maksudnya seperti apa, Pak, rahmat pengudusan itu, Pak? Maksudnya itu begini. Ketika kita menerima sakramen baptis dan tobat, Katekismus Gereja Katolik itu menuliskan begini: Tritunggal Maha Kudus menganugerahkan kepada yang dibaptis rahmat pengudusan, rahmat kebenaran, yang menyanggupkan dia oleh kebajikan lain. Jadi kamu menerima sakramen itu, ya, menerima sakramen itu Anda dikuduskan. Nah, Roh Kudus itulah yang menguduskan, begitu ya, teman-teman. Nah, ya, sebenarnya hanya itu yang dapat disampaikan. Teman-teman bisa membaca sendiri ya tentang peran-peran Roh Kudus. Terutama ini juga berbicara tentang pengalaman Anda, aksi atau wujud nyata apa gitu ya, pengalaman Anda tentang pengalaman bahwa Roh Kudus itu berperan. Teman-teman, tugas yang kedua ini yaitu setelah membaca gelar-gelar lambang peran Roh Kudus, begitu, ingatlah kembali ya pengalaman Anda. Ingat kembali pengalaman Anda. Kira-kira apa peran Roh Kudus yang pernah kamu alami? Lalu pesan apa yang dapat dipetik dari pengalamanmu itu? Ya, mungkin kamu enggak jadi jatuh, atau jatuh tapi enggak apa-apa. Contohnya kan tabrakan tapi enggak apa-apa. Nah, itu kamu percaya pun enggak, tapi kan begitu. Itu kamu refleksikan. Lalu pesannya apa, begitu ya? Pesannya apa untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain pembaca, supaya yang membaca seperti saya ketika ini nanti menjadi dokumen ini kan bisa saya baca menjadi kenang-kenangan
cerita iman ya, cerita pengalaman iman untuk Anda. Nah itu teman-teman, tulis ceritamu di kolom tugas. Tulis ceritamu di kolom tugas. Oke ya teman-teman. Cukup kolom tugas ini di Google Classroom. Jadi 2 tugas ya. Yang pertama tadi itu menulis refleksi dan sekarang aksi ya. Jadi ada 2 ya, ada 2. Kalian kerjakan dalam Google Classroom. Waktunya juga ada di situ, aturannya juga ada di situ ya teman-teman. Oke, hanya itu saja dari video ini. Makasih ya, makasih. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Salam dari saya, Pak Victus dan Frater Aditya.